Baiklah Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan memaparkan tentang cara belajar anak usia dini melalui bermain. Saya sebelumnya akan memperkenalkan diri saya dulu terlebih dahulu. Nama saya Azria Fitri. Tempat lembaga saya mengajar adalah di PAUD Marhamah di Kabupaten Kota, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Sebelum saya akan memaparkan materi, saya akan mengajak untuk sama-sama Bapak Ibu untuk di layar saya sudah ada, aku tahu, aku paham, aku bisa, dan melakukan. Itu saya rasa sekarang yang sedang lagi hit di ruangan kita ini. Pastinya Bapak dan Ibu semuanya sudah tahu ya, aku tahu, aku paham, aku bisa, dan melakukan. Boleh kita sama-sama untuk menyanyikan ini biar lebih rileks gitu? Oke ya. Aku tahu, aku paham, aku bisa, dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Iya boleh pakai gerakan juga. Aku tahu, paham, bisa. Tahu, paham, bisa. Tahu, paham, bisa dan melakukan. Alhamdulillah, iya. Gimana Bapak Ibu semua? Saya rasa lebih rileks ya karena sudah bernyanyi tadi, menyenangkan bukan? Iya, alhamdulillah kalau begitu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan judul paparan materi yaitu cara belajar anak usia dini melalui bermain. Yang pertama itu yang akan saya paparkan itu apa itu bermain. Nah, bermain itu pada umumnya merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh panca indera. Nah, dengan demikian kegiatan bermain itu harusnya tentu yang menyenangkan, berarti bukan membosankan atau dan yang lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu semuanya, metode pengembangan kegiatan main itu ada beberapa metode dalam pengembangan kegiatan main anak usia dini. Di antaranya itu ada bernyanyi, gerak dan lagu, bercerita atau mendongeng. Saya ingin bertanya, pendapat Bapak Ibu semuanya, di antara ketiga metode pengembangan kegiatan main anak ini, yang mana yang Bapak Ibu laksanakan di lembaganya masing-masing? Begitu. Apakah bernyanyi, gerak dan lagu, atau bercerita mendongeng, atau ketiga-tiganya gitu? Saya boleh tahu jawabannya dari kolom chat mungkin? Iya, terima kasih. Iya Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang jawabnya ketiga-tiganya, mungkin metode pengembangannya itu ada yang dengan bernyanyi saja, atau yang mungkin gerak lagu saja, atau dengan bercerita atau mendongeng saja yang menyenangkan, atau yang ketiga-tiganya. Kalau saya berpendapat mungkin yang ketiga-tiganya. Nah, kemudian apa itu bernyanyi? Kegiatan bernyanyi itu adalah lagu dan kegiatan bernyanyi yang dapat membangkitkan motivasi anak, menumbuhkan kesenangan, mengerjakan keterampilan tertentu, serta menjadi media bermain. Sebenarnya bernyanyi itu apa ya? Bernyanyi itu, manfaat bernyanyi itu antara lain adalah memberi rasa tenang, mengasah emosi, menguatkan daya ingat, mengasah apresiasi, imajinasi, dan kreasi, dan sebagai alat bantu belajar untuk anak. Bapak Ibu semuanya tentunya suka bernyanyi? Iya. Atau mungkin di lembaganya ada anak-anak yang nggak suka bernyanyi, malah diam saja. Atau mungkin di lembaganya itu ketika gurunya sedang melaksanakan kegiatan bernyanyi bersama anak-anak yang lain, malah ada yang diam aja nggak ikutan nyanyi, mungkin nggak suka bernyanyi begitu ya. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah untuk bernyanyi itu? Bernyanyi itu Bapak Ibu, kita harus memilih lagunya itu apa gitu ya kan. Kemudian bernyanyinya dengan gerak
kemudian bernyanyi secara individual, kelompok, atau klasikal. Nah, dengan bernyanyi anak-anak pasti menyenangkan. Tapi itu kalau di lembaga atau guru, itu dia yang akan mengajak anak untuk bernyanyi agar bernyanyinya menyenangkan. Bukan yang bernyanyi akhirnya menjadi membosankan. Nah, kemudian metode yang kedua itu adalah gerak dan lagu. Gerak dan lagu itu adalah sarana yang menyenangkan bagi anak-anak untuk olahraga atau bersenam. Mungkin di lembaga Bapak Ibu itu sudah melaksanakan itu karena setiap pagi mungkin ada senam pagi gitu agar anaknya juga bergerak selain daripada untuk menstimulus fisik motorik kasar anak begitu ya. Kemudian ada beberapa prinsip dalam metode gerak dan lagu. Antara lain adalah gerak lagunya itu harus yang sederhana, kemudian ringan dan mudah. Kemudian tidak menertawakan apabila jika ada anak yang salah begitu. Kemudian hargai tumbuh rasa percaya dirinya, orientasi pada proses, bebas berekspresi, dan tema lagunya harus mendidik, sederhana, irama yang gembira dan bersemangat. Jadi Bapak Ibu, metode gerak dan lagu itu bukan anak itu harus tetap senang juga dengan gerak dan lagu gitu. Jadi jangan dibuat anak itu dengan gerak dan lagu akhirnya membosankan begitu ya. Nah kemudian waktu tersisa 2 menit Bu. Ya terima kasih. Kemudian yang ketiga itu metodenya adalah bercerita atau mendongeng. Metode mendongeng sangat disenangi anak karena cerita dapat mengajak anak mengembangkan imajinasi sebagai bagian dari kemampuan bermain. Jadi Bapak Ibu semuanya, anak itu diajak mendongeng gitu. Jadi dengan mendongeng anaknya akhirnya berimajinasi sebagai bagian dari kemampuan bermain gitu ya. Nah Bapak Ibu semuanya, dari rangkaian yang saya paparkan ini, boleh Bapak Ibu simpulkan dari kegiatan metode yang bagaimana yang menyenangkan itu begitu. Iya Bapak Ibu, dari yang saya paparkan itu dapatlah kita simpulkan bahwa semua metode pengembangan kegiatan bermain anak haruslah merupakan kegiatan main yang menyenangkan bagi anak. Karena dengan bermain yang menyenangkan, maka keterampilan 6 aspek perkembangan anak akan berkembang. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya, saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf.